Masih bersama dengan program Impact dan masih bersama saya Peter Gonta. Dan memang di dalam satu wawancara acap kali yang paling menarik adalah pada waktu kita break. Pada waktu kita melihat iklan. Pada saat itulah sering narasumber itu menyatakan beberapa hal. Dalam hal ini Pak Mahfud barusan menyatakan sesuatu mengenai tentara. Pak Mahfud katakan enak sebetulnya atur tentara daripada sipil. Bedanya? Bedanya begini, orang sipil itu biasanya suka ngeyel ya terhadap kebijakan itu. Tapi tentara tuh enak. Saya begini, ketika saya jadi Menteri Pertahanan 1 bulan, 2 bulan gitu, saya melakukan reposisi. Sekjen dan beberapa dirjen saya ganti dengan orang lain. Bahkan saya... Tentara? Dirjennya, jenderal. Sekjennya? Iya, gitu. bintang 2, bintang 3 ketika itu. Saya ganti dengan orang sipil. Dari 11 itu saya ganti 4 orang dengan sipil, yang lain ganti orang tapi militer semua. Nah yang menarik apa? Ketika kan tidak ada alasan sebenarnya untuk mengganti pada waktu itu. Hanya pada waktu itu Presiden membuat kebijakan harus begini, begini. Lalu sesudah saya diskusikan yang cocok ini nangani ini, yang cocok ini. Lalu ya saya ganti semua. Nah ketika saya beritahu diganti itu mereka datang. Tentaranya, Bapak, saya sudah dapat perintah untuk diganti. Apakah saya ada kesalahan? Kan seperti sekjen waktu itu baru 3 bulan menjadi sekjen, lalu saya masuk, lalu ganti. Apakah saya ada kesalahan, Bapak? Tidak, ini pergantian biasa. Kalau begitu terima kasih, siap laksanakan tugas. Beres, semua tentaranya begitu. Tapi saya punya teman namanya Pak Luhut Panjaitan, jadi Menperindak kan, dia mengganti dirjennya dalam kebijakan biasa kan, mengganti karena dia menteri. Digugat ke pengadilan orang sipil kan. Nah kalau tentara itu enak. Artinya mereka memang saya kira dalam keputusan atasan dan disiplin. Satu hal juga misalnya saya pernah mau ke Malaysia. Mau keliling beberapa negara ASEAN, mampir ke Malaysia. Saya bilangnya juga tidak serius dan tidak tidak memerintah gitu. Saya tuh di Malaysia punya teman, saya bilang namanya Pak Harsoyo, tapi saya tidak tahu alamatnya, tidak tahu nomor teleponnya. Lalu sekjen saya tanya, dari mana Pak? Dari Jogja. Sebentar setengah jam datang dia. Pak, alamatnya di sini, nomor teleponnya di sini, ini nanti siap menghadap Bapak di sana. Begitu cepat mereka. Padahal saling tidak kenal nomor teleponnya. Kalau sipil begitu kan dikejar-kejar, kadang-kadang tidak ketemu juga. Ini tidak disuruh ketemu. Gitu. Memang kalau tentara sebetulnya sering acap kali oleh karena masa yang lalu. Iya, mungkin kita mempunyai satu persepsi tertentu. Kita sesudah menjadi Hukum atau pada saat itu Menteri Kehakiman, betul, Pak Mahfud. Kemudian menjadi Menteri Pertahanan dan akhirnya dari PAN. Iya. Partai Amanat Nasional ya. Akhirnya pindah ke PKB, diajak Gus Dur? Iya, jadi begini, pada awal reformasi saya bersama teman-teman di Jogja itu bersama teman-teman di Jogja bersama Amin Rais itu menggagas sebuah partai, maka lahirnya Partai Amanat Nasional itu. Saya termasuk salah seorang deklarator juga, kemudian saya menjadi pengurus DPP yang pertama. Tapi pada waktu itu bulan Agustus partai itu dideklarasi, bulan September saya ketemu Amin Rais, Pak saya minta berhenti dari partai karena saya ini ingin jadi profesor dulu, saya bilang. Ya, masih muda gitu jadi profesor, ya sekarang sudah mungkin, saya bilang. Lalu saya keluar dari PAN. Begitu saya profesor itu lalu ditarik jadi Menteri Pertahanan itu. Begitu Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid berhenti, saya diajak masuk PKB. Tapi waktu itu saya memang sudah keluar dari Partai Amanat Nasional sebelum saya jadi menteri. Justru sesudah turun dari presiden ikut masuk di PKB. Masuk di PKB. Harusnya begitu turun cari yang lain yang kuat nggak? Iya. Atau seharusnya. Biasanya kan orang gitu begitu. Turun, wah ini udah nggak ada guna orang ini, kita cari yang kuat. Iya, jadi tapi ini justru masuk ke PKB masuk karena pada waktu itu begini, PKB itu sudah seperti mau hancur kan. Karena presiden jatuh, supaya presiden PKB-nya juga amburadul gitu. Nah pada waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu manggil saya,
saya yang dipanggil saya, Hilal sama Marzuki Usman. Ingat ya Marzuki Usman menteri Bekas Jaksaan. Bukan, itu Marzuki Oh, Darusman. Marzuki Usman Bapak PAM dulu. Iya. Ya, betul. Dipanggil. Gini katanya, saya ini sudah jatuh dari kepresidenan, saya mau berhenti dari partai. Tapi saya ingin PKB ini selamat. Menurut saya Anda bertiga itu bisa ikut menyelamatkan PKB. Kata Gus Dur Presiden sesudah, Abdurrahman Wahid. sesudah jatuh waktu itu. Lalu jadi kalau Anda setuju, saya minta Anda masuklah, bantu partai itu, selamatkan. Lalu saya justru begini, saya mau masuk asalkan Gus Dur tetap di situ, saya bilang. Kalau Gus Dur dia mau pergi sudah dari partai itu, jadi serahkan ke yang lain, tapi saya disuruh masuk. Saya mau masuk asalkan Gus Dur tetap di situ, ya, dan menangani partai ini. Karena partai ini bisa hancur kalau cuma tidak punya pemersatu yang kuat seperti Gus Dur. Ya sudah, saya di situ dulu, kamu bertiga masuk gitu. Nanti suatu saat, pada saatnya saya sendiri akan keluar kalau partai ini sudah selamat gitu. Nah itulah ceritanya saya masuk partai itu. Pendiri Iya. dari Partai Amanat Nasional Iya. ditinggalkan. Satu partai didirikan baru, waktu itu juga relatif baru, ditinggalkan. Iya. Tidak merasa ada, saya Enggak, mendirikan satu partai, saya meninggalkan ini. Enggak, itu kan saya meninggalkan Partai Amanat Nasional itu kan tahun 1998 sebelum pemilu. Dan Masuk PKB-nya? masuk PKB-nya tahun 2001 sesudah Presiden Abdurrahman Wahid jatuh. 1998 sampai 2001 nggak punya partai? Enggak, tidak. 98, 2000 kan saya keluar karena mau jadi guru besar itu. Kan tidak boleh ngerangkap. Tidak boleh merangkap seorang guru besar. Seorang guru besar tidak boleh duduk di partai politik? Tidak boleh partai politik kalau jabatan pegawai negerinya tidak dilepas. Nah saya waktu itu tidak lepas jabatan pekerjaan sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri. Kalau menteri pegawai negeri bukan? Enggak, itu pejabat negara. Pejabat. Nah sesudah jadi menteri itu saya kan sudah tidak punya ikatan dengan PAN. Nah disitulah lalu saya masuk ke PKB. Tapi memang pada waktu itu saya mendirikan PAN tidak ada satu pedoman ideologis tertentu bahwa harus PAN dan sebagainya. Waktu itu saya ingin mendorong demokrasi aja mumpung baru jatuh kan Orde Baru. Pokoknya semua partai ini yang potensi dapat pendukung kita dukung rame-rame waktu itu. Pak Mahfud dekat dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Ya. Begitu kita sekarang berbicara karena beliau sudah turun, Ya. ya kita ngomong sebagai Gus Dur. Sebagai Gus Dur ya. Bisa menceritakan sedikit mengenai jatuhnya Gus Dur. Orang yang sangat dekat dengan Gus Dur. Mengapa sampai jatuh? Apakah tidak ada orang yang pada saat itu mengatakan kepada Gus Dur, Gus, janganlah jalan pakai celana pendek di istana dilihat sama orang. Apa nggak ada orang-orang yang memberikan advice kepada dia? Dan apa sebetulnya kejatuhannya daripada Gus Dur? Sebenarnya kalau Gus Dur itu mau tidak jatuh ketika itu bisa. Karena waktu itu saya jadi tim lobby politiknya bersama Khofifah dan Alwi Shihab. Nah ketika Gus Dur sudah kritis mau jatuh itu, saya ketemu dengan Akbar Tanjung dan Hamzah Has di rumah MS Hidayat, sekarang Menteri Perindustrian ya, bendahara Golkar waktu itu. Ada kesepakatan, Gus Dur tidak akan dijatuhkan, asal katanya kabinet dirombak. Dan perombakan kabinet itu harus dengan persetujuan ketua partai, siapa yang mau jadi menteri, siapa yang tidak. Ini Hamzah Has sudah setuju, Akbar Tanjung setuju pada waktu itu. Artinya seumpama partai lain tidak setuju, dua partai bergabung dengan PKB kan quorum tidak akan tercapai untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid. Nah saya sampaikan tuh ke Gus Dur, Bapak Presiden ini ada begini, Bapak bisa terus Presiden. Ini masalah bisa dianggap selesai, nanti bisa diatur di DPR, tidak akan ada memorandum. Diatur di DPR? Iya kan, tidak akan ada memorandum artinya. Diatur dalam arti di lobby, tidak usah memorandum berikutnya kan gitu. Di DPR banyak atur-atur? Iya, sampai sekarang kan begitu. Lobby sebelum keputusan lobby resmi. lah, di lobby ya, bukan diatur. Sebelum keputusan resmi diambil kan biasanya lobby itu mengatur nanti begini, suaranya begini kan. Sampai sekarang kan begitu DPR. Nah itu waktu itu, tapi waktu itu Presiden tidak bisa katanya. Itu melanggar konstitusi. Urusan mengangkat menteri
itu urusan presiden, tidak boleh dicampur oleh partai. Oleh sebab itu saya tidak mau dengan tawaran itu. Nah, itulah sebabnya lalu gagal. Nah, bahkan ada yang lebih gila lagi, agak radikal, sekelompok orang, taruhlah kalau saya agak katakan Islam, sekelompok Islam yang keras, ya, itu datang kepada saya. Saya mau ketemu presiden. Apa? Untuk upaya penyelamatan, karena Gus Dur ini wakilnya orang Islam. Apa agendanya? Lalu dia bilang begini, Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid bisa dipertahankan sebagai presiden, kami jamin selamat, asal hari ini atau 2 hari ke depan itu mengeluarkan dekret. Dekretnya apa? Dekretnya mengubah bahwa Indonesia ini adalah negara Islam. Jadi Pancasila diganti dasar negara Islam. Itu kata mereka. Kalau Gus Dur sebagai presiden mengeluarkan itu, kami seluruh umat Islam akan berjuta-juta datang ke Jakarta mempertahankan Gus Dur. Dan kami sudah siap. Nah itu. Saya sampaikan Gus Dur, ini Gus, ada upaya penyelamatan begini. Gus Dur marah. Saya lebih baik tidak jadi presiden daripada mengganti Pancasila. Pada waktu itu, Gus Dur. Kita jelas sebentar. Pemirsa, kita tidak akan menjadi presiden. Kawan dekat dari salah satu Presiden Republik Indonesia Gus Dur, Mahfudz MD, yang mengetahui sifat daripada Gus Dur. Dan tentunya ini banyak memberikan masukan kepada kita. Kita akan teruskan perbincangan kita bersama dengan Bapak Mahfudz MD, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan ingin saya sampaikan juga kepada Anda bahwa program Impact ini dapat Anda ikuti setiap hari jam 9 malam dan juga pada pagi hari keesokan harinya. Dan biasanya program ini juga akan diulang kembali 1 hari pada minggu yang sama. Kita akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.